Pada mulanya, sebelum segala sesuatu ada, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saat itu bumi belum berbentuk dan masih kosong. Kegelapan menutupi samudra yang dalam, namun roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Di tengah kekosongan itu, Tuhan mulai menyatakan kuasa penciptaannya. Lalu Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Seketika terang pun muncul. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Lalu ia memisahkan terang dari gelap. Terang disebut siang dan gelap disebut malam. Itulah hari pertama. Kemudian Tuhan berfirman lagi, dan terbentuklah cakrawala yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Cakrawala itu disebut langit. Maka jadilah langit yang membentang luas di atas bumi. Itulah hari kedua. Pada hari berikutnya, Tuhan memerintahkan agar air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga daratan muncul. Daratan itu disebut bumi, dan kumpulan air disebut laut. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Tuhan membuat bumi menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan, rumput, tanaman yang menghasilkan biji, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah menurut jenisnya. Itulah hari ketiga. Kemudian Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Ia menjadikan matahari untuk menguasai siang dan bulan untuk menguasai malam. Ia juga menciptakan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu ditempatkan di langit untuk menerangi bumi, memisahkan siang dan malam, serta menjadi tanda bagi waktu, hari, dan tahun. Itulah hari keempat. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang hidup di air dan di udara. Laut dipenuhi dengan berbagai jenis ikan dan makhluk hidup lainnya. Langit dipenuhi dengan burung yang terbang bebas. Tuhan memberkati mereka agar berkembang biak dan memenuhi laut serta langit. Kemudian datanglah hari ke-6, Tuhan menciptakan berbagai jenis hewan di darat, ternak, binatang liar, dan segala makhluk yang merayap di bumi. Setelah itu Tuhan melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Tuhan berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Ia menciptakan laki-laki dan perempuan. Kepada mereka Tuhan memberikan tanggung jawab untuk memenuhi bumi, menguasainya, serta memelihara semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tuhan juga menyediakan segala tumbuhan dan buah-buahan sebagai makanan bagi manusia dan bagi makhluk hidup lainnya. Setelah Tuhan melihat segala sesuatu yang telah Ia ciptakan, Ia melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Demikianlah langit dan bumi beserta seluruh isinya diciptakan oleh Tuhan dengan penuh kuasa, keteraturan, dan tujuan yang indah. Dari kisah penciptaan ini, kita belajar bahwa dunia tidak terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu diciptakan dengan maksud dan rencana oleh Tuhan. Setiap terang, setiap lautan, setiap tumbuhan, setiap makhluk hidup, bahkan manusia sendiri adalah bagian dari karya besar Tuhan. Ngedai, jika Tuhan begitu teliti menciptakan dunia ini, maka hidup kita pun memiliki nilai dan tujuan di matanya. Kejadian pasal 1 menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Ia menciptakan dunia dari ketiadaan menjadi kehidupan yang penuh keindahan. Terang menggantikan kegelapan, kehidupan muncul dari bumi yang kosong, dan manusia diciptakan sebagai ciptaan yang istimewa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah karya Tuhan, dan manusia dipanggil untuk hidup dengan menghargai serta menjaga ciptaannya. Jika kita melihat langit yang luas, laut yang dalam, dan kehidupan di sekitar kita, semua itu adalah bukti dari kuasa dan kebesaran Tuhan. Karena itu, hiduplah dengan rasa syukur, hormati Sang Pencipta, dan ingatlah bahwa kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Tuhan yang menciptakan dunia ini juga mengenal setiap kehidupan yang ada di dalamnya. Tuhan Sang Pencipta segala sesuatu.